Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pemrograman akuntansi 2, kelompok 8, kelas 11, 4B.05. Yang pertama, Asari dengan NIM 111901119. Kedua, Afifa Citra Dewi dengan NIM 111902999. Ketiga, Ipri Wanda Hutahayan dengan NIM 111903575. Keempat, Linda Pelivia Viviani dengan NIM 111900792. Kelima, Clarissa Faradita dengan NIM 1119114. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Sesuai perkembangan teknologi komputer memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas, sehingga komputer dapat digunakan di semua bidang, terutama di lingkungan sekolah. Penggunaan sistem yang terkomputerisasi dirasakan perlu dalam lingkungan sekolah. Selain itu, mempermudah dalam pengolahan data, juga mempercepat kinerja agar lebih efektif dan efisien. Sistem informasi yang berjalan pada SMA negeri masih secara manual, khususnya dalam pengolahan data pembayaran SPP, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan, pengumpulan data yang terpisah, dan pembuatan laporan yang membutuhkan ketelitian dan keakuratan dalam pengolahan datanya. Menurut Marifati 2015, SPP sebagai sumber pendapatan perlu mendapat perhatian dan pengawasan yang baik, apalagi pendapatan dari SPP pada umumnya merupakan pendapatan utama khususnya untuk sekolah swasta. Sebuah sistem informasi akuntansi diperlukan untuk mendukung administrasi, transaksi, dan membantu dalam pengawasan dan menerapkan sistem informasi akuntansi ini diharapkan pengelolaan transaksi dan pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif. 2. Maksud dan tujuan. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui bagaimana sistem pembayaran SPP di SMA negeri. Mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengolahan data pembayaran SPP di SMA, baik secara teknis maupun non-teknis. Sedangkan manfaat dari penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut. 1. Manfaat penulis sebagai salah satu syarat kelulusan program diploma 3 program studi sistem informasi akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan. 2. Manfaat untuk objek penelitian, memudahkan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan sehingga menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Meminimalisir adanya kesalahan dalam penginputan data. Manfaat untuk pembaca, memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem informasi pembayaran SPP sehingga lebih optimal, sebagai bahan referensi dan evaluasi bagi penulis dan lainnya. 3. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan model waterfall. Menurut Solahuddin dan Sukamto 2018 yang terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak. Dalam tahapan ini dilakukan untuk menganalisa secara langsung kebutuhan dalam pembuatan rancangan website meliputi 2 macam, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional yang digunakan untuk mempermudah pembuatan rancangan website. 1. Desain. Pada tahap ini dilakukan untuk proses perancangan sistem seperti rancangan prototipe yang akan digambarkan di Entity Relationship Diagram atau IRD, Logical Record Structure atau LRS, dan Unified Modeling Language atau UML. 1. Pembuatan kode program. Pada tahap pembuatan kode program merupakan tahap di mana proses penerapan hasil dari tahap desain ke dalam bahasa pemrograman. Dalam tahap ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, HTML, CSS, dan JavaScript.
dengan ZAM sebagai media penyimpanan data. 1. Pengujian. Setelah tahap perancangan sistem dan pembuatan kode program selesai, maka dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu sistem tersebut. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan atau error. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pembuatan tugas akhir yaitu 1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. 2. Observasi langsung, yaitu penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk membahas masalah yang sedang diteliti dengan langsung ke teman. 3. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari teori-teori dari berbagai buku dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bab 2. Landasan teori. Konsep dasar sistem. Menurut Rusdiana dan Irfan, sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. B. Konsep dasar web. Internet berasal dari kata interconnected, networking. Secara umum, internet dapat diartikan sebagai jaringan global yang menghubungkan suatu jaringan network untuk mendapatkan informasi dan komunikasi dengan mudah dan bebas di internet tanpa ada batas. Website. Menurut Siddiq dan Pohan, World Wide Web merupakan suatu layanan penyajian informasi di internet yang dengan menggunakan HTML. Web identik dengan internet. Karena populernya saat ini, web sudah menjadi interface aplikasi untuk melakukan transaksi dan sajian informasi yang lengkap dari seluruh dunia. Web server. Menurut Kadir, web server adalah aplikasi yang berguna untuk melayani permintaan halaman web dan mengirimkan dokumen HTML yang diminta ke klien. Peralatan pendukung atau tool system. A. Diagram alir data atau DAD. Konsep dasar diagram alir data atau DAD. Diagram alir data merupakan alat yang menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas. Lebih lanjut, data flow diagram juga merupakan dokumentasi dari sistem yang baik. Bentuk rambu-rambu atau aturan main yang baku dan berlaku dalam penggunaan data flow diagram untuk membuat model sistem sebagai berikut. Di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan antara eksternal entity dengan eksternal entity lainnya secara langsung. Di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan data store yang satu dengan data store yang lainnya secara langsung. Di dalam data flow diagram tidak boleh atau tidak diperkenankan menghubungkan data store dengan eksternal entity secara langsung. B. Pengertian IRD. Entity Relationship Diagram. IRD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Derajat relasi ini menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lainnya yang disebut dengan one-to-one atau 1:1. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya, anggota one to many, satu dibanding many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Many to many atau M banding M. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. LRS adalah representasi dari struktur-struktur rekor pada tabel-tabel yang terbentuknya hasil relasi antara himpunan entitas. Menurut Rianto, tahun 2005, mendefinisikan bahwa logical record structure atau bisa disebut dengan LRS adalah representasi dari struktur-struktur rekor-rekor
pada tabel-tabel yang terbentuknya dari hasil antara himpunan entitas. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada dalam perangkat lunak. Kegunaannya activity diagram sebagai rancangan proses bisnis, urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem user interface atau rancangan pengujian. UML adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi pada suatu objek. Tujuan dan fungsi penggunaan UML antara lain: 1. Dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan. 2. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman ataupun proses rekayasa. 3. Dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. 4. Dapat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Analisis kebutuhan software. 1. Analisis kebutuhan software. Kebutuhan adalah suatu informasi yang cepat dan efisien. Adalah suatu hal yang diinginkan oleh masyarakat saat ini. Pembuatan sistem akademik dapat memberikan kemudahan dalam mengolah data guru, mengolah data siswa, mengolah data nilai, mengolah data jadwal mata pelajaran, serta mencetak laporan guru dan siswa, data nilai dan data jadwal mata pelajaran tersebut. A. Analisis kebutuhan pengguna. Dalam aplikasi akademik terdapat 3 pengguna yang dapat saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu bagian administrasi guru, siswa. Ketiga pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda juga sebagai berikut. Skenario halaman bagian administrasi sebagai di atas. Kebutuhan sistem. 1. Sistem dapat menampilkan semua halaman di website. 2. Sistem dapat mengelola data pelajaran. 3. Sistem dapat menyimpan data pelajaran. 4. Sistem dapat menampilkan data pelajaran. Diagram. Dan di bawah ini adalah tabel deskripsi use case login. Berikut adalah tabel deskripsi use case mengelola data pelajaran. Berikut adalah tabel deskripsi use case mengelola data guru. Deskripsi use case mengelola data siswa. Use case name mengelola data siswa. Requirements admin dapat mengelola data siswa. Goal admin dapat mengetahui data siswa. Preconditions admin harus memiliki data siswa. Post conditions admin dapat mengelola data siswa. Failed end condition admin belum memiliki data siswa. Actors admin. Main flow or basic path. 1. Admin memasukkan kode siswa. 2. Sistem menampilkan data siswa untuk melakukan pengecekan. Use case mengelola data kelas. Use case name mengelola data kelas. Requirements admin dapat mengelola data kelas. Goal admin dapat mengetahui data kelas. Preconditions admin dapat mengetahui data kelas. Post conditions admin dapat mengelola data kelas. Failed end condition admin belum memiliki data kelas. Actors admin. Main flow or basic path. 1. Admin memasukkan kode kelas. 2. Sistem menampilkan data kelas untuk melakukan pengecekan. Alternate flow atau invariant A1. Sistem menampilkan menu data siswa. Invariant B1. Admin memilih halaman login. B2. Admin menginput kode kelas. B3. Admin menginput data kelas. Deskripsi use case mengelola data nilai siswa. Use case name mengelola data nilai siswa. Requirements admin dapat mengelola data nilai siswa. Goal admin dapat mengetahui data nilai siswa. Preconditions admin harus memiliki data siswa. Post conditions admin dapat mengelola data siswa. Failed end conditions admin belum memiliki data siswa. Actors admin.
Main flow or basic path 1. Admin memasukkan ID, nama siswa, dan kode pelajaran. 2. Sistem menampilkan data nilai kelas untuk melakukan pengecekan. Alternate flow or invariant A1. Sistem menampilkan menu data nilai siswa. Invariant B1. Admin memilih halaman login. B2. Admin menginput ID, nama siswa, dan kode pelajaran. B3. Admin menginput data nilai siswa. Deskripsi use case logout. Use case name logout. Requirements admin dapat logout. Goal admin dapat logout. Precondition admin dapat logout. Post conditions admin dapat logout. Failed end conditions admin belum logout. Actors admin. Main flow or basic path 1. Admin memilih menu logout. 2. Sistem menampilkan tampilan logout. Alternate flow or invariant A1. Sistem menampilkan tampilan logout. Invariant B1. Admin memilih halaman logout. Deskripsi use case login. Use case name login. Requirements guru melakukan login. Goal guru dapat login sebagai user guru. Preconditions guru harus memiliki username dan password. Post conditions guru berhasil logout ke menu user guru. Failed end condition guru belum memiliki username dan password. Actors guru. Main flow or basic path 1. Guru login sebagai user guru dengan memasukkan username dan password. Alternate flow or invariant A1. Sistem menampilkan form login. Invariant B1. Guru menginput username dan password. B2. Guru login sebagai use case guru. Berikut diagram aktivitas login admin akan ditampilkan di slide. Selanjutnya, ini diagram aktivitas input data pelajaran. Desain perancangan perangkat lunak ini difokuskan pada 6 atribut, yaitu IRD, LRS, spesifikasi file, kelas diagram, sequence diagram, dan spesifikasi hardware serta software. 3.2.1 Entity Relation Diagram menggambarkan proses relasi yang telah dibuat pada diagram alir data sehingga berhubungan antar entity relation diagram dapat terlihat dan melibatkan rancangan file-file field-field di dalam database. Berikut adalah IR di perancangan sistem informasi akademik sekolah pada SMK Negeri. Entity Relation Diagram. Kelas memiliki field yaitu kode guru, status aktif, kelas, tahun ajar, nama kelas, dan kode kelas. Dan jadwal memiliki field yaitu guru, jam pelajaran, hari, mata pelajaran, kelas, kode siswa, kode pelajaran, kode kelas, kode guru. Guru mempunyai field yaitu NIP, nama guru, kode guru, nomor telepon, user guru, mata pelajaran, status aktif, jenis kelamin. Logical record. Logical record struktur LRS bisa dilihat di gambar berikut. Dan tabel spesifikasi file kelas. Yang pertama, elemen datanya kode kelas, nama fieldnya kode underscore kelas, tipe integer, size 4, primary key. Yang kedua, tahun ajar, nama fieldnya tahun underscore ajar, tipenya karakter, size-nya 12. Yang ketiga, kelas, nama fieldnya kelas, tipenya karakter, size-nya 2. Yang keempat, nama kelas, nama fieldnya nama underscore kelas, tipenya varchar, size-nya 20. Yang kelima, kode guru, nama fieldnya kode underscore guru, tipenya integer, size-nya 5.
Dan yang terakhir ada status aktif dengan nama field status underscore aktif, tipenya enum, size-nya string. Sequence diagram. Dan berikut sequence diagramnya. Ada deployment diagram dan berikut deployment diagramnya. Berikutnya ada user interface dari program yang kami buat dan berikut tampilannya. Dengan prototype input data mapel, yaitu kita bisa input nama mata pelajarannya apa, pilihan paket mata pelajarannya apa, dan kelompok dari mata pelajaran itu apa. Berikut tampilannya. 4. Penutup. Kesimpulan. Dengan adanya sistem informasi sekolah atau akademik yang terkomputerisasi, dapat memudahkan perusahaan dalam memperoleh data karyawan yang lebih terstruktur, meminimalisir risiko kehilangan data karyawan karena sudah tersimpan dalam database dengan aman, dan dapat meminimalisir kesalahan proses pendataan siswa sekolah atau akademik yang ada. Hal ini berarti bahwa website dapat dijadikan sebagai solusi untuk memperbaiki penyampaian informasi yang selama ini digunakan dan juga sebagai media untuk mendapatkan informasi guna peningkatan pelayanan informasi. Maka kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, dapat mempermudah penyampaian informasi tentang sekolah dari berita terbaru mengenai guru, siswa, orang tua, serta masyarakat umum. Dan yang kedua, siswa sekolah atau akademik berbasis web ini dapat membantu pengolahan dan pengarsipan data akademik seperti data siswa, data guru, data mata pelajaran, data kelas, jadwal pelajaran, dan nilai siswa atau rapor. Saran. Dari kesimpulan di atas, kami penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat serta membantu sistem berjalan yang sudah ada menjadi lebih baik. Berikut saran-saran dari penulis. Yang pertama, di era globalisasi sekarang ini diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi yang berguna untuk membantu mempermudah pekerjaan dalam proses pengolahan data, serta dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa, orang tua, guru, dan masyarakat umum. Yang kedua, untuk kedepannya dapat dikembangkan lagi sistem yang dapat mencangkup lebih luas, tidak hanya sistem informasi yang mencangkup pengelolaan siswa, pengelolaan tenaga pendidik, serta pengelolaan laporan pada sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.